Test of Leadership. Subbabnya itu creating positive change, berarti perubahan yang menciptakan perubahan yang positif. Itu ada 21 slide. Ini pengantarnya. Lalu ini bagian dari bab 4, The Ultimate Test of Leadership, Creating Positive Change. Lalu nah, kita sudah membicarakan mengenai yang webinar 1 itu kepemimpinan dan perubahan. Kata kuncinya itu pengaruh. Ini hanya kelotron. Pengaruh. Yang webinar yang kedua itu tentang karakter. Saya kirim dalam dalam bentuk video. Ketika itu saya posisinya di pesawat. Lalu kata kuncinya itu integritas. Lalu ketiga, uji kepemimpinan. Nanti kata kuncinya itu kredibilitas. Ya. Ketika seorang pemimpin memiliki pengaruh yang cukup banyak, punya integritas, maka diuji kepemimpinannya apakah dia punya integritas atau tidak. Ketika dia punya kredibilitas, maka sebenarnya nomor 1 dan 2 tercapai. Nah, kata kunci dari hari ini adalah membuat perubahan positif. Ketika arus masyarakat itu seperti yang diumpamakan dalam slide ini, dalam bentuk kertas yang berbentuk kapal terbang, semua mengikuti arus. Tetapi seorang pemimpin dia bisa membuat suatu terobosan, suatu alternatif di mana tidak mengikuti arus. Nah, ini digambarkan dengan kertas yang nyeleneh, membelokkan. Hampir semua orang mampu memimpin orang yang sudah menuju arah yang benar dan memotivasi mereka. Kita semua, seorang pembina pramuka pasti punya positive thinking pada semua peserta didik, pasti diharapkan. Tetapi hanya segelintir orang yang mampu membuat perubahan yang diperlukan untuk membelokkan haluan sekelompok orang yang menuju ke arah yang salah. Seperti pertanyaan refleksi kita bertahun-tahun sejak berdiri TKK MNPK adalah apa kekasan dari TKK MNPK, apa kekasan dari para pembina Katolik di gugus depan yang berpangkalan di sekolah Katolik. Kekasannya apa? Kalau tidak punya kekasan, maka perlu direfleksikan kembali sejauh mana jiwa leadership kita, sejauh mana jiwa perubahan kita itu ada di dalam diri kita. Kita harus punya nilai plus. Itu tujuan kita membentuk TKK MNPK. Harus ada yang lain. Nah, tantangan untuk perubahan. Tantangan untuk perubahan. Mengorbankan yang lama untuk menciptakan yang baru. Artinya apa? Kalau saya membina pramuka hanya itu saja dan tidak ada hal yang baru, maka kita ditantang dalam kepemimpinan leadership ini oleh John Maxwell, ditantang untuk membuat perubahan yang baru, meninggalkan yang lama untuk mengenakan yang baru, menciptakan yang baru. Ini dari penelitian Institut Salk dari Amerika, kita semua itu punya 3 bagian otak manusia. Otak besar, otak kecil, dan batang otak. Dalam penelitian dijelaskan bahwa kapasitas otak kita itu 1 petabyte. Kita hanya mengenal 1 terabyte ya. Sebenarnya ada kata 1 petabyte atau 1 juta gigabyte. Otak kita itu punya 1 juta gigabyte. Dan ini tersimpan pikiran-pikiran yang lama, tradisi-tradisi dan lain sebagainya.
Maka kalau kita mau mengubah perubahan yang baru, menciptakan yang baru, maka kita harus meninggalkan yang lama. Contoh konkret saja gini aja. Kita punya handphone, smartphone semuanya. Apapun mereknya, tidak urusan, tetapi smartphone. Ya. Dulu kita memiliki handphone yang namanya Nokia, Samsung yang tidak touchscreen. Setelah diciptakan yang baru, maka yang lama dibuang supaya tidak membebani otak kita, tidak membebani kekayaan kita, tidak membebani, tidak menimbun hal-hal yang tidak pernah akan kita pakai. Maka ini dikirim sama Bu Rosat maka ini kita bisa mengorbankan yang lama, menciptakan yang baru. Nah, itu ya. Lalu nanti arahnya adalah growth mindset. Ini yang ditawar. Ini tambahan saya yang saya ambil dari beberapa bacaan. Maxwell mengatakan bahwa kita harus memiliki growth mindset, pertumbuhan mindset kita, perubahan mindset kita, tidak fixed set. Nah, nanti saya akan jelaskan. Tapi posisinya adalah ketika kita mengadakan perubahan, maka saya harus meninggalkan yang lama. Tapi Yesus juga pernah mengatakan, kita harus menempatkan anggur lama ke kantong yang lama, bukan ke kantong yang baru, bukan yang ke kantong yang lama. Mindset kita harus diubah dulu semuanya, mindset kita. Anda semua sebagai pendidik, kebanyakan hampir 99%, Anda meninggalkan mindset lama, yaitu tidak mengajar satu arah, tetapi mengajar melibatkan masyarakat, melibatkan siswa, student center, berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Dulu kita diajar, guru hanya mengajar saja terus berbicara, tapi kita sekarang kita mendengarkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi pendapat, apa yang menjadi gagasan dari siswa. Atau dari, kalau tidak berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kemasyarakatan, apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, itu. Kita ingat kita punya 1 juta gigabyte dalam otak kita. Lanjut. Saya mohon sekarang mempraktekkan ya. Mempraktekkan ketika Anda gini, spontan begini. Ya, silakan setelah dipraktekkan mengaturkan tangan. Yang kebiasaan Anda. Silakan. Kebiasaan Anda itu yang nomor 1 atau yang nomor 3 atau yang nomor 2? 1. Kebanyakan 1 ya? Kebanyakan. Romo. Ya. 1 Romo. Aku juga 1 kali sudah mempraktekkan. 3. 3, oke. Kebiasaan kita langsung menentukan adalah gini. Tapi coba kita ubah. Kita ubah kalau yang biasanya 1 atau biasanya 1. Kadang-kadang sih keluar 2. Kebanyakan yang spontan aja ketika yang kebiasaan itu adalah 1, kemudian diubah menjadi 2, ya akan canggung. Nyaman, Romo. Betul, Romo. Akan canggung. Saya spontan itu sejak hidup di dunia ini saya hanya nomor 1. Hanya nomor 1. Atau nomor 2. Nomor 2 belum pernah. Ya kita tangkupkan tangan. Belum pernah. Atau jarang. Nomor 3, nah, nomor 3 pernah. Nomor 3 pernah, oke. Tapi yang kebanyakan terjadi adalah yang Anda biasa lakukan apa? Dan ini menurut psikologi, ini sebenarnya ada nomor 1, yang kebiasaan nomor 1 terus, nomor 2, nomor 3 itu ada sifat-sifat kepemimpinannya. Tapi saya tidak akan menganalisis secara psikologi, nanti aja. Nah, karena analisis psikologis ada itu. Kalau Anda punya waktu, cobalah browsing karakter genggaman tangan Anda. Kata kuncinya itu ada. Itu ya. Ketika akan mengadakan perubahan, orang akan canggung dan waspada untuk melakukan yang baru. Canggung itu. Nah, nomor 3, slide ke-7. Membuat perubahan positif. Seorang pemimpin yang kuat
Menampilkan pola pikir positif terhadap perubahan yang dapat membawa hasil yang lebih baik bagi organisasi. Ketika saya punya leadership yang kuat, maka saya akan terus-menerus mengembangkan positive thinking, creative thinking kita, dan yang utama adalah mempercayai orang lain bahwa orang lain bisa kreatif dan bisa berpikir positif. Itu kata kuncinya satu ini. Ketika saya mempercayai orang lain, walaupun orang lain itu akhirnya tidak bisa dipercayai, tapi minimal konsep saya adalah positive thinking, mempercayai atau berpikir positif pada orang lain. Ketika saya berpikir positif terus-menerus, maka frame yang terbentuk di dalam otak saya, mindset saya adalah yang positif. Kamu pakai baju pramuka. Nah, coba kalau Anda mengatakan Anda tidak pernah atau jarang dipercayai oleh atasan Anda, oleh teman Anda tidak akan pernah berkembang. Pasti, karena apa? Karena saya sebagai pribadi kok tidak pernah dipercayai. Maka untuk membalik itu semua sebagai seorang pemimpin atau atasan atau selevel, saya mempercayai bahwa kepercayaan yang sudah saya berikan pada orang lain itu tidak maksimal sesuai dengan konsep saya, tidak apa-apa. Tetapi yang penting adalah mempercayai orang lain. Ketika orang lain dipercayai, maka ketika itu juga sebenarnya dia growth, tumbuh. Nah, seorang pemimpin sebenarnya adalah membantu pertumbuhan orang lain. Nah, ini dari Jax, strategi perubahan. Kita sudah mengenal 4W1H. Konten, konteks. Kita kalau mau mengadakan perubahan harus tahu konteksnya masing-masing. Karena tidak semua orang bisa melihat konteks secara jeli. Lalu akhirnya menggeneralisasi ketika kita mau mengubah sesuatu. Kita tahu di mana konteksnya apa. Lalu kontennya apa yang mau diubah. Lalu bagaimana proses pengubahan itu. Lalu mengapa saya mengubah itu? Lalu siapa yang harus saya ubah? Siapa yang harus saya ajak untuk berubah bersama-sama? Ini umum terjadi. Tetapi nanti akan kita lihat apa yang ditawarkan oleh John Maxwell tentang plan ahead. Nah, ini saya kulik sebentar. Ini bukan dari John Maxwell, bukan dari ini, tapi ini saya gabungkan dari bacaan saya. Kita mengenal fixed mindset dan growth mindset. Saya mau mengatakan demikian, bahwa kita harus memilih yang growth mindset. Berarti mindset kita itu bisa kita latih, kita tumbuhkan, dan mindset yang lama bisa kita tinggalkan. Contoh konkretnya, fixed mindset. Potensi-potensi skill-skill yang ada di dalam diri kita itu tidak bisa dilatih, karena itu sejak lahir sudah bisa demikian, maka tidak bisa diubah. Kalau dalam pikiran kita bisa diubah, bisa dilatih. Karakter dia itu keras. Apakah bisa dilembutkan nanti? Bisa dilatih. Jangan mengatakan bahwa ini sudah watak saya. Nah, ketika Anda mengatakan ini sudah watak saya sejak lahir, berarti Anda dalam pikiran fixed mindset. Lalu ketika dikritik, kalau Anda berpikiran sebagai fixed mindset, ini ancaman. Tapi ketika Anda memakai growth mindset, oh ini perbaikan. Ini terima kasih saya dikritik, pasti ada hal yang baik, ada yang positif. Lalu ketika Anda melihat kesuksesan orang lain, Anda iri, dengki, dan tidak suka. Itu artinya Anda masih memakai fixed mindset. Tetapi ketika Anda memakai growth mindset, ketika melihat kesuksesan orang lain, saya akan belajar bagaimana dia sukses, menjadi inspirasi bagi saya. Lalu usaha, saya berusaha macam-macam, saya sudah berusaha menghidupkan TKK, BKS ini tidak bisa apa-apa, sia-sialah. Ketika Anda memakai growth mindset, ketika saya usaha dengan sekuat tenaga, pasti akan mendapatkan hasilnya.
Itu pasti karena hukum alam itu ya. Lalu ada tantangan. Wah, ini ancaman ini. Ini ancaman bagi saya ini. Tetapi kalau ada tantangan ada memakai growth mindset, ini kesempatan saya untuk memecahkan masalah, memecahkan tantangan, dan saya akan berkembang. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini yang ditawarkan oleh John Maxwell, 5 mindset pemimpin perubahan. Yang pertama, prinsip yang pertama yang harus ada, yang harus diubah atau berubah itu saya sendiri dulu, baru orang lain. Ketika saya bisa mengubah mindset saya, dan saya bisa melakukan, mengimplementasikan, maka saya bisa mempengaruhi orang lain. Ingat, kata kunci dari Maxwell, kepemimpinan itu adalah bagaimana saya mempengaruhi orang lain. Itu prinsip yang pertama, mindset. Yang kedua, apakah saya sebagai pemimpin, guru kan pemimpin, di dalam keluarga bapak atau ibu juga pemimpin bagi anak-anaknya. Apakah saya mengembangkan kepercayaan kepada orang lain? Ketika Anda tidak pernah mempercayai orang lain, ketika itu juga sebenarnya Anda tidak berkembang dalam leadership. Bahwa dia tuh tidak bisa saya beri kepercayaan karena dia tidak mampu. Salah kalau itu. Salah. Dia punya kemampuan, dan ketika diberi kepercayaan, dia akan ditambahkan kemampuannya. Kalau dia memang sungguh-sungguh dipercaya, diberi kepercayaan. 3, ini saya terjemahkan, kalau dalam ini uang receh ya. Check the change of your pocket. Setiap orang punya saku. Romo termute. Mohon maaf, Romo termute. Termute. Ada. Sejak kapan termute ya? Barusan, Romo. Baru saja. Oke, After ketiga. check the change in your pocket. Nah, check the change on your pocket. Itu terjemahnya periksa uang receh di saku Anda. Maxwell mengatakan bahwa uang receh itu dukungan emosional, dukungan dari orang lain. Ketika saya menjadi pemimpin dan saya didukung oleh 1 orang, 2 orang, berarti Anda mengumpulkan uang receh di dalam diri Anda. Tetapi ketika Anda itu tidak didukung, Anda tidak dipercaya, Anda mengeluarkan uang receh. Uang receh, uang yang ada di dalam saku saya. Kalau saya, uang saku itu adalah deposit kejiwaan, deposit saya sebagai seorang pemimpin. Oke, ketiga, kelima. Hilang 1 berarti. Nah, yang kelima, tunjukkan kepada orang bagaimana perubahan itu akan menguntungkan Anda. Perubahan mindset-nya adalah saya menunjukkan bahwa saya mengubah sesuatu, saya mengubah misalnya dengan hybrid learning, saya mengubah metode pembelajaran menjadi project based learning, itu bisa menguntungkan orang lain, bisa menguntungkan siswa. Artinya perubahan itu pasti harus bisa menguntungkan orang lain. Saya yang keempat tadi, nanti rangkumannya ada di sini sebentar. Oke, rangkumannya ada di sini. Ini rangkumannya. Angkat. Good leader solicit support and influencer before the change made public. Ya. Keempat ini adalah pemimpin yang baik mencari dukungan pengaruh sebelum mengumumkan perubahan itu ke publik. Artinya apa? Artinya ketika saya sebagai pemimpin, prinsip kepemimpinan adalah saya
akan menunjuk, saya akan minta bolong, saya akan mensosialisasikan perubahan itu pada orang-orang kunci, orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan orang-orang di sekitar saya itu orang yang punya pengaruh. Itu bisa didiskusikan, bisa disosialisasikan pada orang-orang yang berpengaruh dulu sebelum di launching, sebelum saya mengatakan, ini loh, saya mau ngubah sesuatu, dan ini loh buktinya, ini loh orang-orang yang merasakan perubahannya. Berarti apa? Sebelum launching, Anda semua harus meminta dukungan orang-orang kunci. Misalnya ini ya, misalnya mau berangkat ke TB4, saya akan menghubungi ketua yayasan, kan dia orang kunci ya, dan Anda mensosialisasikan, Anda berdiskusi, Anda minta pendapat, Anda mau minta dukungan lah. Orang-orang kunci ini Anda harus lakukan untuk mensukseskan misalnya program perubahan di dalam pembinaan pramuka, atau yang detik ini yang kita hadapi adalah program untuk berangkat ke TB4, karena TB4 itu adalah salah satu sarana ajang uji kepemimpinan Anda. Lalu apa yang ditawarkan oleh John Maxwell? Dia menawarkan plan ahead, PLAN ahead. Ini akronimnya. Nah, ini saya berikan ketika sesi pertama kemarin dulu. Apa yang dimaksud plan ahead? PLAN, predetermine the change that is needed. Tentukan perubahan yang dibutuhkan. Perubahan yang dibutuhkan di sekolahku digunakan apa ya sebenarnya? Anda diskusikan dengan rekan pembina, dengan Kamabigus, atau dengan orang lain. Apa ya yang akan kita ubah supaya gugus depan itu khas bila dibandingkan dengan yang lain. Nah, misalnya sekolah sebelah. Lalu setelah perubahan yang dibutuhkan itu dirilis, lalu Anda mulai memetakan langkah-langkah apa ya yang akan saya lakukan untuk mencapai perubahan itu. Adjust. Setelah langkah-langkah, ini sebenarnya saya agak tidak setuju ini sebenarnya. Tentukan perubahan dulu, lalu kemudian prioritas. Tapi ini dari Maxwell ya. Saya akan mengubah sebenarnya ya. Lalu sesuaikan prioritasmu. Setelah mengelis perubahan yang diperlukan, sebenarnya prioritasnya apa? Lalu langkah-langkahnya apa? Lalu notify key people, beritahukan ke tokoh-tokoh penting dan kunci. Penting ini ya, bukan penting ya. Ahead. Allow time for acceptance. Setelah Anda membuat prioritas perubahan, membuat langkah-langkahnya, lalu memberikan sosialisasi, minta dukungan pada orang-orang penting, maka beri waktu untuk mereka bisa menerima. Entah itu tokoh penting maupun publik. Setelah itu Anda mulai bertindak. Tetapi sebenarnya sebelum bertindak, Anda juga harus mengantisipasi permasalahan yang ada. Lalu pemecahnya bagaimana? Lalu langkah yang A, always point to the success, selalu menuju kesuksesan. Berarti optimis terus, optimis. Pasti bisa. Karena apa? Frame saya adalah positif, pasti bisa. Sebenarnya menginfus di dalam diri saya energi positif. Lalu setelah itu daily review your progress. Kalau dalam bahasa kita itu refleksikan setiap hari. Itu bahasa kita. Lanjut, resume-nya. Ini resume-nya ada 5 mindset yang harus kita uji di dalam kepemimpinan kita. Tadi sudah saya terangkan. Lalu ini saya terjemahkan nanti. Ini nanti akan saya berikan ke panitia atau ke Anda semua. Sekarang refleksikan diri Anda. Bagaimana perjuangan saya mengubah mindset leadership kita? Apakah saya masih pada fixed mindset atau growth mindset? Memang ada yang sedikit fixed mindset, tapi growth-nya agak banyak. Tidak masalah. Tapi yang penting adalah growth-nya lebih tinggi daripada fix-nya.
Oke, bagaimana perjuangan saya mengubah mindset leadership? Mungkin nanti akan ada kesaksian dari para pembina atau Kamabigus. Sekarang uji kompetensi itu adalah TB4 itu sebenarnya uji leadership kepemimpinan Anda sebagai pembina pramuka, sebagai Kamabigus, sebagai ketua yayasan, sebagai asisten ketua yayasan, sebagai apapun juga, tetapi sebenarnya adalah saya sebagai diri saya sendiri. Ingat, ketika saya mau memimpin, saya harus mengubah diri saya sendiri sebelum mengubah orang lain. Terakhir, ini tadi. Oke, begitu. Terima kasih.